Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menjelaskan materi tentang Pancasila menjadi sistem etika, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Febiola Dominika Voiswowo. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dari dosen Ner Marianus Emua S.Phil MA. Baiklah, yang akan kita bahas yaitu tentang etika. Etika merupakan suatu istilah atau kata yang lazim atau sering kita gunakan, bahkan kita dengar di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun masih banyak yang belum paham tentang arti dari etika itu sendiri. Etika secara umum merupakan suatu tindakan moral yang menilai apakah itu baik ataupun buruk. Etika sendiri juga merupakan suatu hal yang diyakini oleh masyarakat dan terus dilakukan dari dulu hingga sekarang. Namun itu bukan merupakan suatu aturan yang tertulis. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan-kebiasaan, yang dimana etika itu merupakan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika sendiri memiliki arti yang sangat luas, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk suatu perilaku. Etika sendiri memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Etika juga sangat berkaitan erat dengan nilai, yaitu baik dan buruk. Contohnya nilai kejujuran. Namun, apakah etika dan etiket itu sama? Jawabannya, kedua hal ini mengandung perbedaan makna yang hakiki. Yang dimana etika merupakan moral kajian yang kritis terhadap baik dan buruk suatu tindakan, sedangkan etiket itu terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan. Aliran-aliran etika terbagi atas 3, yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan merupakan teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, apakah itu baik ataupun buruk. Yang kedua, etika teologis. Etika teologis merupakan teori yang menyatakan bahasan hasil dari tindakan moral, menentukan nilai tindakan yaitu mengenai konsekuensi atau akibat. Dan yang ketiga yaitu teologi deontologis. Etika deontologis merupakan teori yang bersangkutan dengan kewajiban moral atau keharusan yang layak atau patut dan pantas. Apakah etika Pancasila itu? Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila yang ada dalam Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sehingga kelima sila tersebut membentuk perilaku masyarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem atau masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Dan yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus-kasus penggelapan pajak. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja, melainkan melalui berbagai proses.
Namun ada beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu sangat diperlukan di dalam penyelenggaraan kehidupan. Seperti dekadensi moral atau adanya penurunan atau kemerosotan moral yang masih melanda kehidupan masyarakat, terlebih pada generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup beragama. Yang ada juga korupsi yang semakin merajalela karena berbagai alasan yang dilakukan oleh para pejabat negara yang tidak memiliki batasan baik dan tidak, pantas atau tidak dalam melaksanakan tugasnya. Ada juga kurangnya rasa peduli untuk berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Dalam hal ini, pembangunan negara. Adanya juga pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia, seperti kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan, serta pelecehan seksual yang masih terjadi. Ada juga kerusakan lingkungan yang sangat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis atau sumber sejarah di mana mencakup pada Orde Lama dan Orde Baru. Dalam Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika baru ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral yang dimana masyarakat mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang disebut oleh Presiden Soekarno berdedikasi atau yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Yang selanjutnya, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem dijabarkan dari kelima sila Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila dalam sistem etika dapat kita temukan di dalam kehidupan masyarakat dari berbagai etnik di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat atau dapat kita temukan dalam norma-norma dasar yang merupakan sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika, yaitu: pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai. Namun dimenangkan 4 partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslim Indonesia, PNU, PKI, dan PKI. Namun, pemilihan umum pada zaman itu dianggap terlalu liberal karena pemerintah pada waktu itu mengambil
atau menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem Pancasila ditetapkan di dalam pembentukan peraturan kelima sila sebagai cerminan hidup manusia. Tiga adalah sistem etika kita pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi atau sebuah peralihan di mana demokrasi di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang yang terjadi di masa atau pada masa reformasi. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila. Apa sajakah yang menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama, pada zaman Orde Lama, setiap pemerintahan mendapatkan sistem demokrasi terpimpin yang hal tersebut tidaklah sesuai dengan sistem etika Pancasila. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, terdapat masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan negara yang tidak sesuai dengan keadilan sosial. Dan yang ketiga, pada era reformasi berupa aturan kebudayaan politik yang mengabaikan norma-norma moral atau tindakan anarkis. Yang selanjutnya, mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada yang pertama, terletak pada sila ketuhanan yang dimana keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral yang artinya bersumber pada norma agama. Yang kedua, terletak pada sila kemanusiaan yang dimana tindakan manusia mengandung inspirasi moral tindakan, yaitu kebajikan dan kearifan. Dan yang ketiga, terletak pada sila pemersatu, yaitu bersedia untuk hidup bersama sebagai warga masyarakat yang lebih mementingkan kebersamaan. Demikianlah penjelasan saya tentang materi Pancasila menjadi sistem etika. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Selamat malam.